saya bilang presentasinya berhasil kalau ECU standalone itu 100, tapi kalau ECU remap itu bisa dibilang hanya 90%. Sekarang tinggal pilihan kita mau remap ECU atau pakai ECU standalone. Everybody fucking jump. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Bentang di channel Hafsa Gumelar. Buat teman-teman yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan saat saya mengupload video-video terbaru dari channel Hafsa Gumelar. Nah, kali ini kita masih mengulik dengan Om Juken atau I Putu Budi Dharma yang lahirnya tuh di Tambun, bukan di Bali ya. Nah, kali ini kita akan ulik bagaimana sih bedanya ECU remap ECU dengan ECU Juken. Kita langsung aja tanyakan ke ahlinya, ahli intinya inti. Oke. Halo guys, ini mungkin video kita buat karena banyak pertanyaan ya dari teman-teman semua, DM saya, teman-teman saya itu, Bang, ECU standar bisa bikin retak-tak nggak? Bisa bikin backfire nggak? Nah, jawaban saya apa? Jawaban saya bisa. Kenapa bisa? Karena sekarang ada namanya ECU itu remap. Apa itu remap? Jadi ECU standar itu sudah ada namanya coding. Coding itu pemrograman. Nah, pemrograman itu kita ubah settingan bahan bakarnya, injektornya, dan juga timing pengapiannya. Itu kita rubah, kita sesuaikan dengan kemauan kita masukkan ke dalam ECU. Mungkin yang bisa saya tekankan di sini, apa sih keunggulannya remap ECU sama pakai Juken di sini? Mungkin dari kelebihannya ya. Pertama, kelebihan remap ECU yang pertama, kita nggak akan beli ECU standalone ya. Mau ECU apapun kita nggak akan perlu beli ECU, jadi pakai ECU standar cukup. Yang kedua, fitur dari motor itu pasti akan berfungsi semua. Ini saya ngomong begini untuk remap ECU yang benar-benar kualitasnya bagus, karena remap ECU itu setahu saya ada lisensi. Mungkin teman-teman kalau ngira itu kayak Android atau komputer lah, kita beli Windows, kan Windows itu ada yang bajakan, ada yang original. Nah, ini sama juga remap ECU seperti itu, ada kualitas yang bagus, softwarenya ada yang kualitas buruk. Nah, untuk kualitas buruk saya nggak bisa jamin lah seperti apa, tapi kalau yang kualitasnya bagus, yang alatnya itu harganya sekitar 10 jutaan ke atas, What the fuck? itu saya bilang sih fitur semua motor itu berguna. Contohnya ID stop masih berfungsi, slide stand switch-nya masih berfungsi, atau mungkin motor kalau jatuh ada namanya sensor kemiringan kan. Nah, itu Bang Angel sensor. Bang Angel sensornya juga masih fungsi. Kalau pakai ECU, kekurangannya apa dari ECU remap? Nah, ini nih, kalau kekurangannya itu ECU remap, kita pertama nggak bisa ngambil data ECU tersebut. Maksudnya ambil data itu kayak kita backup data gitu di komputer gitu, kita mau backup data itu nggak bisa di ECU remap. Kita itu sistem ECU remap hanya menghapus dan memasukkan data, nggak ada bisa menarik data. Yang kedua, kekurangan remap ECU itu kita nggak bisa namanya live tuning. Kekurangan Live tuning itu apa sih tuh? live tuning itu apa ya? Jadi motor kita setting dalam kondisi hidup. Nah, jadi kita mengubah pengapian, mengubah semprotan bahan bakar berdasarkan kondisi mesin. Lebih baiknya sih dilakukan di dyno ya. Misalkan kalau nggak punya dyno, ya kita tes jalan. Karena mapping menyesuaikan pengapian dan semprotan bahan bakar itu adalah yang baik itu dengan motor diberikan beban. Nah, kalau di dyno ada bebannya, beban roller.
Nah kalau di jalan itu nama beban berat kita. Tapi kalau nyeting ecu yang digeber-geber di tempat, mohon maaf ya, bukannya meremehkan, tapi emang geber-geber di tempat itu Goblok! ya memastikan aja kalau memang udah bagus saja. Tapi kalau untuk nyeting digeber, saya mau belajar juga gimana caranya biar enak, karena belum ada yang bisa bikin geber-geber di tempat enak itu. Pengen belajar juga kalau Nggak bisa. sesuai aktual pada Betul. saat jalan ada Karena beban kayak gitu mesin ya. itu optimal bekerja ketika mendapatkan beban. Tapi kalau nggak ada beban, yang no meaning, nggak ada. Ya kalau mungkin belajar kelistrikan itu ibarat kata ada sistem tapi nggak ada groundnya, buat apa kan gitu. Seperti nggak. itu. Yang berarti ya nggak bisa ngalir juga dong. Iya, makanya meaningless saya bilang, gak ada arti seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas kerugiannya dulu ya. Membeli ecu standalone, gak hanya Juken, Eraser, merek apa yang Malaysia masalah ecu shop atau ecu apa banyak lah, Apitex segala macem, sampai Leos, sampai banyak lah di sana itu. Kekurangannya apa ya? Pertama kekurangannya itu fitur motor. Nah, fitur motor itu biasanya ada beberapa yang nggak fungsi, seperti idle stop, bank angle sensor nggak berfungsi. Itu mungkin kalau di balap nggak diperlukan karena kan motor jatuh ya wes. Terus idle stop buat apa? Idle stop di motor balap kan nggak penting. Mau mati pada saat. Jadi ecu standalone itu emang kiblatnya itu emang ke motor balap. Jadi ya emang harus disesuaikan dengan motor balap kekurangannya. Terus kekurangan dari ecu standalone itu yang kedua adalah tergantung produsennya nih. Nah, produsen itu kan dia kan membuat ecu itu ada namanya chip, terus ya elektroniknya, komponen resistornya seperti apa. Nah ini kita pakai yang bagus gitu. Kenapa ecu Juken lebih murah dari ecu yang lain? Itu pertama pasti harga dari produksinya ya, kan dia itu di Indonesia. Kalau Apitex segala kan di Thailand, Impor gitu berarti di ya. Malaysia ecu shop segala kan dari Malaysia itu mahal. Jadi kan ekspornya itu udah ekspor udah tahu lah biayanya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua dari rangkaiannya. Suatu komponen elektronik bisa murah karena itu rangkaiannya lebih sedikit. Nah, kalau ecu yang lebih mahal itu rangkaian elektroniknya pasti lebih banyak. Itu yang bikin dia mahal atau murahnya. Kalau untuk kualitas seperti IC-nya, seperti resistornya, kapasitor segala macam, saya rasa itu Sama ya. sama. Karena mungkin Komponennya kecil. Iya benar. Kalau komponennya dia besar, itu baru ada perbedaan tuh. Ada kualitas grade-nya masing-masing. Tapi kalau masih kecil-kecil nggak terlalu signifikan sih perbedaannya, masih rata-rata sama. Jadi ecu Juken kenapa lebih murah dari ecu lain? Misalkan Apitex, ecu ya banyak lah di pasaran ya. Itu karena ya fitur-fiturnya ya cukup hanya untuk balap saja gitu loh. Nah itu apa dia bisa, kekurangannya di situ sih menurut saya. Nah sekarang kelebihannya ecu standalone apa? Yang pertama ini yang kemenangan ecu standalone semuanya adalah live tuning. Ini live tuning nggak bisa dikalahkan. Ini penting banget, kenapa? Karena kita bisa setting motor sesuai kondisi aktual mesinnya. Jadi mesin itu akan mengeluarkan performanya paling tertinggi. Nah itu menggunakan ecu standalone live tuning, itu keunggulannya. Terus yang kedua keunggulan ecu standalone, kita bisa nyimpan ecu standarnya untuk motor yang hanya satu ecu ya, yang ada ACG starter. Kecuali kalau ada ACG starter itu biasanya masih terpakai karena untuk starternya. Nah itu keunggulannya, kita bisa simpan ecu standar kita. Sewaktu-waktu kita mau jual, kita bisa jual lagi nih ecu standalone nya dengan harga yang lumayan. Seperti itu.
menurut saya ECU standalone itu lebih banyak fitur yang bisa disisipkan dari motor standar. Contoh, misalkan seperti AFR aja yang diganti itu wideband, fitur history, fitur live tuning, itu namanya fitur sisipan saya sebutnya. Itu keunggulannya bisa kita tambahkan di ECU standalone, tapi kalau di ECU remap, ECU standar di remap nggak akan bisa karena tetap aja bawaannya standar, kecuali penonton ngerti cara bongkarnya, di solderannya dibuka, dimodifikasi dalamnya, itu mungkin bisa saja, tapi kan itu sifatnya destruktif yang merusak. Dan nggak bisa juga kalau ECU itu dibongkar ya udah pasti nggak bisa dipakai gitu kalau ECU. Iya, karena dia di sistemnya dicor. Mungkin bisa aja sih, tapi ya harus yang ahli elektronik. Nah itu tetap aja mahal juga ketemunya. Jatuhnya mahal, mending beli yang jadi aja standalone yang udah fitur ada tambahannya, misalkan fitur history, fitur kalau misalkan di apa tuh Aracer saya tahu tuh fitur buat balap tuh yang kotak itu, saya lupa namanya apa, itu historinya bagus itu. Nah, kan di ECU standar nggak bisa ditambahin itu. Itu keunggulannya ECU standalone. Nah, sekarang tinggal pilihan kita mau remap ECU atau pakai ECU standalone. Kalau saya pribadi, saran saya sih mending pakai ECU standalone. Bukan saya mau dagang barang juken nih, bukan. Karena ECU standalone apa? Banyak fitur yang kita dapatkan dibandingkan fitur ECU standar itu. Itu yang saya suka dari ECU standalone. Dan kalau jasa settingnya sendiri, kalau ECU di remap itu aja udah 300-an. Nah itu susah juga untuk disettingnya, dan emang mungkin banyak bengkel yang udah bisa, cuma kita nggak tahu nih keahliannya dia untuk setting gitu. Saya bilang presentasinya berhasil kalau ECU standalone itu 100, tapi kalau ECU remap itu bisa dibilang hanya 90%. Kenapa alasannya gitu? Karena apa? Ketika kita memasukkan program ke ECU standar, itu kan pertama koneksinya harus bagus, kelistrikan motor harus bagus jika ECU-nya ditempel di motor. Kalau misalkan kita cabut, kita pakai steker rumah, kita harus kelistrikan rumah bagus. Nah, di sini ada namanya kegagalan. Nah, kalau kita gagal memasukkan server program yang kita sudah rubah ke dalam ECU ini, gagal nih, ECU ini nggak akan bisa dipakai, buang. Jadi nggak bisa disetting lagi? Buang ECU-nya. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau di ECU itu ada namanya EEPROM ya, EEPROM semacam IC kecil gitu tuh. Nah kalau IC-nya itu sampai gagal kita masukkan program, ya wassalam, harus kita ganti EEPROM. Enggak ya. Bener bisa nggak sih Cuk, pernah baca itu ECU standar kan di remap itu bisa balik standar, itu bener nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, kan seperti kayak komputer lah atau HP, mungkin suka kalau main Android namanya root. Iya di root. Di root itu. Nah, ganti misalkan dulu masih zamannya HP Cina dibuat kayak Sony gitu nah, ya. Iya kan tuh, itu kan sama aja seperti itu ECU remap prinsipnya. Kita punya suatu program, kita masukkan. Nah, kita sebenarnya sudah ada program standarnya. Jadi kalau mau dibalikin ke standar ya kita masukin lagi software standarnya tersebut. Jadi bisa ya? Bisa. Tapi itu yang kelemahannya saya nggak suka dari ECU remap. Presentasi untuk memasukkan ini itu sangat ada software ke ECU itu kesalahannya ya cukup fatal gitu. Kalau kita pakai alat yang abal-abal, ya udah wassalam, bisa-bisa ECU-nya buang. ECU buang tahu sendiri, jutaan harganya. Iya, mending korban 1 juta di awal tapi awet dan bisa dijual lagi. Daripada harus kita ngeluarin uang sedikit, yang nggak sedikit juga, rata-rata 300-500 ya. 300, nah, tergantung apa yang mau requestnya juga sih. Iya. Dengan kita beli ECU remap, nggak taunya gagal, ya udah wassalam. Jadi kesimpulannya kalau menurut lo lebih ke sebenarnya kalau untuk pribadi saya lebih
refer ke standalone, tapi ini dikembalikan lagi ke semua penonton, teman-teman semua maunya remap atau standalone. Nah, kalau remap ini ya sudah, kalau misalkan performance hanya performance saja, tapi kalau standalone bisa 2 mapping, performance atau backfire. Seperti itu sih, dia tergantung budget juga sih. Emang kalau cuma buat harian hanya mau memperbaiki sedikit performance ya remap cukup. A few moments later. Seperti itu sih ya, disesuaikan kondisi kebutuhan dan budget masing-masing. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan dari Om Jukan ini bermanfaat, dan terima kasih teman-teman selalu menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, dan pastikan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang minat setting Juken 5-nya bisa langsung ke Amerspeed aja. Ada namanya setting reguler sebesar 65.000 dan setting AFR sebesar 150.000. Semua settingan di Amerspeed garansi seumur hidup asal mesinnya tidak berubah spek. Oke, terima kasih.